Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najib dari program studi Sistem Informasi NIM 240101020146. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi yang membahas terkait jenis-jenis cybercrime. Di era digital ini yang serba terkoneksi, kejahatan cyber menjadi salah satu ancaman paling nyata yang tidak hanya menyerang individu, tetapi juga organisasi, institusi, institusi pemerintah, bahkan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis cybercrime dan perlindungannya menurut UU ITE sangat penting untuk kita pelajari bersama. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 4 jenis kejahatan cyber yang umumnya terjadi, lengkap dengan analisis penanggulangan, pencegahan, serta dasar hukum yang relevan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang pertama yaitu adalah phishing atau penipuan data pribadi. Phishing ini adalah metode penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Biasanya akan melalui email, SMS, ataupun situs website yang palsu. Dengan tujuannya untuk mencuri data pribadi seperti username, password, atau informasi rekening bank. Nah, menurut analisis saya, banyak sekali masyarakat yang masih kurang waspada terhadap tautan yang tampaknya meyakinkan. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengarahkan korban ke situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Nah, penanggulangannya ini apa? Yang pertama itu kita lapor kepada pihak yang berwenang, kepada Kominfo ataupun cybercrime polisi. Nah, yang kedua yaitu menggunakan fitur anti-phishing di aplikasi email dan juga browser. Nah, pencegahannya yaitu kita melakukan edukasi digital bagi pengguna internet, terus juga menghindari klik link yang mencurigakan dan selalu periksa URL situs yang dikirimkan. Nah, kaitannya dengan UU ITE apa? Phishing ini melanggar pasal 35 dan 36 UU ITE karena termasuk pemalsuan dan manipulasi data elektronik. Nah, ancaman pidananya ini penjara maksimal 12 tahun atau denda sebesar 12 miliar. Yang kedua, hacking atau peretasan sistem. Hacking adalah tindakan mengakses sistem atau jaringan komputer orang lain tanpa seizin penggunanya untuk mencuri, merusak hingga mengubah data mereka. Nah, menurut saya, dalam praktiknya ini, peretasan tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga bisa oleh kelompok yang terorganisir, bahkan lintas negara nih. Dampaknya sangat serius terhadap sektor publik dan juga swasta. Nah, penanggulangannya itu apa? Penguatan sistem keamanan dengan firewall dan juga enkripsi. Yang kedua, audit keamanan sistem informasi secara berkala. Nah, pencegahannya itu bisa dilakukan pelatihan keamanan cyber bagi para staf dan juga penggunaan autentikasi dua faktor serta software keamanan yang paling terbaru. Nah, kaitan dengan UU ITE ini apa? Hacking melanggar pasal 30 hingga 32 UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun ataupun denda sebesar 800 juta. Nah, yang ketiga, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah tindakan perundungan secara digital seperti menghina, menyebar hoax, atau mempermalukan orang lain melalui media sosial. Nah, menurut saya perilaku ini tuh banyak terjadi di kalangan remaja. Namun, efeknya sangat serius. Korban bisa mengalami tekanan psikologis berat bahkan hingga bunuh diri. Nah, penanggulangannya seperti apa? Kita berikan pendampingan psikologis kepada para korban. Yang kedua, melaporkan platform media sosial dan aparat hukum. Nah, pencegahannya apa? Kampanye anti-bullying di media digital dan juga literasi digital di sekolah-sekolah. Nah, kaitannya itu apa dengan UU ITE? Ini adalah termasuk pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3. Nah, ancaman pidananya ini penjara maksimal 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah. Nah, yang terakhir yaitu penyebaran hoax atau berita bohong. Hoax ini adalah informasi palsu yang disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Biasanya terkait isu yang sangat sensitif seperti politik, kesehatan maupun agama. Menurut saya sih hoax ini biasanya
Hoaks ini bisa menyebabkan kepanikan, permusuhan, bahkan kekacauan publik. Internet membuat penyebarannya sangat cepat dan sangat amat sulit untuk dikendalikan. Nah, penanggulangannya ini apa? Klarifikasi oleh pihak yang berwenang hingga pemblokiran situs penyebar hoaks oleh Kominfo. Nah, sebagai bentuk mencegahnya, itu perlu adanya edukasi publik terkait verifikasi data dan juga literasi digital dan penggunaan sumber informasi yang kredibel. Nah, kaitannya dengan UU ITE ini apa? Hoax termasuk dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar. Nah, kesimpulannya, sebagai bagian dari masyarakat digital, saya menyadari bahwa cybercrime ini bukan hanya ancaman teknologi, tetapi juga tantangan moral dan sosial. UU ITE memberikan dasar hukum yang sangat jelas, namun pencegahannya yang efektif hanya bisa dicapai melalui kombinasi antara penegakan hukum, teknologi, dan literasi digital. Masyarakat perlu dilindungi, tetapi perlu juga disadarkan edukasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan kejahatan cyber. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Najib, pamit undur diri. Terima kasih.